Kasus viral sosok yang dijuluki Sister Hong Lombok akhirnya mencapai puncaknya ketika Denny Apriyadi Rahman atau Dea Lipa muncul memberikan klarifikasi di hadapan publik. Pria berusia 23 tahun asal desa Mujur, Lombok Tengah itu merasa perlu berbicara setelah identitasnya sebagai laki-laki yang sering tampil feminim hingga memakai hijab tersebar luas di media sosial. Kejadian ini membuat kehidupannya berubah drastis, terutama setelah berbagai akun mengunggah foto dirinya tanpa izin. Tekanan yang ia terima semakin berat ketika narasi bernada fitnah mulai mengiringi penyebaran foto tersebut dan menimbulkan salah paham yang membuatnya dicap negatif oleh banyak orang. Dalam konferensi pers yang digelarnya, Denny mengungkapkan bahwa informasi yang beredar telah melukai hatinya, terutama karena banyak tuduhan tidak berdasar yang diarahkan kepadanya. Ia merasa disudutkan oleh narasi yang menggambarkannya sebagai penista agama, bagian dari kaum terlarang hingga dikaitkan dengan istilah Sister Hong secara menyimpang. Semua tuduhan itu disebutnya tidak sesuai fakta dan telah membuatnya menghadapi ujian psikologis yang sangat berat. Melalui klarifikasinya, ia berharap publik memahami kondisinya serta berhenti menyebarkan fitnah yang merusak nama baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Denny Apriyadi Rahman. Saya berusia 23 tahun. Berasal dari desa Mujur, Kecamatan Terea Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Sejak kecil saya hidup sebagai seorang penyintas disabilitas dengan keterbatasan pendengaran yang semakin memburuk setelah saya mengalami kecelakaan ketika berusia sekitar 10 tahun. Saya beragama Islam. Sejak kecil saya tinggal bersama nenek dari pihak ibu. Karena kedua orang tua saya bekerja sebagai tenaga imigran. Saya hanya menamatkan pendidikan sampai sekolah dasar karena pada masa itu saya mengalami perundungan dan tidak memiliki cukup dukungan untuk melanjutkan sekolah setelah nenek saya wafat ketika saya kelas 6 SD. Saya banyak belajar bertahan hidup secara mandiri. Saat ini saya bekerja sebagai muah atau biasa dikenal sebagai tata rias pengantun, dan keterampilan ini saya pelajari secara otodidak melalui YouTube dan media sosial lainnya. Melalui pekerjaan inilah saya merasa bisa berdiri di atas kaki saya sendiri, memenuhi kebutuhan hidup, dan perlahan memperoleh rasa percaya diri. Namun beberapa hari terakhir, saya mengalami ujian yang sangat berat. Sebuah akun media sosial memposting foto-foto saya beserta narasi yang tidak benar, penuh fitnah, dan sangat melukai perasaan saya, keluarga saya, serta teman-teman yang selama ini mendukung saya. Postingan tersebut tersebar luas di Facebook, Instagram, dan TikTok. Saya tidak mengenal pemilik akun tersebut, tidak pernah bertemu, tidak pernah berkomunikasi. Saya juga tidak pernah memberikan izin untuk menggunakan foto-foto saya. Banyak narasi yang disebarkan tidak sesuai dengan kenyataan, bahkan menuduh saya sebagai penista agama, kaum sodok, Sister Hong dari Lombok, serta menuduh saya melakukan hal-hal yang tidak saya lakukan. Dengan tegas saya menyampaikan tuduhan bahwa saya memakai mukena, masuk ke masjid dan beribadah di desa perempuan adalah tidak benar. Saya menghormati rumah ibadah, menghormati tata cara ibadah, dan memahami adab-adab dalam agama. Tentang pilihan pakaian,
Saya selama ini saya menyadari bahwa saya memang pernah menggunakan jilbab. Bagi saya jilbab adalah simbol kecantikan, kelembutan, dan kehormatan seorang perempuan muslimah yang selalu saya kagumi sejak bertahun-tahun lalu. Saya sama sekali tidak berniat menjadikan busana itu sebagai alat untuk menipu atau melecehkan siapapun. Itu adalah bentuk ekspresi diri saya yang lahir dari kekaguman dan keinginan melindungi diri dari pelecehan. Terkait tuduhan bahwa saya pernah bertunangan, memiliki hubungan dengan laki-laki atau melakukan hal-hal di luar batas, semuanya tidak benar. Bahkan tuduhan bahwa saya menghidap penyakit HIV pun merupakan fitnah. Saya baru menjalani tes HIV dan hasilnya negatif. Sejak postingan itu viral, saya mengalami tekanan yang sangat berat. Saya menerima ribuan komentar berisi cacian, hinaan, ancaman, serta teror melalui pesan langsung. Saya sangat terpukul secara mental, spiritual, dan fisik. Bahkan beberapa kali saya sempat kehilangan kendali dan mengalami pikiran-pikiran berbahaya terhadap diri saya. Cukup sampai di sini saya sampaikan. Terima kasih. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sister Hong versi Lombok. Dulu pisan ternyata banyak banget yang ketipu sama si Mua Dea ini asal dari Lombok ya. Banyak orang yang nyangka, banyak orang yang ngira kalau kan dia ini cewek beneran, cewek tulen. Ternyata bukan ya, dikira Yanti padahal Yanto. Ini bahkan yang luar biasa aja menarik sekali. Ada salah satu yang katanya adiknya langganan si Muanya ini bisa dipacarin sama si Muadea ini. Aduh, nggak masuk akal ya. Bener-bener sekarang tuh banyak banget tipu daya muslihat ya. Banyak banget para bocil yang nekat banget buat yang namanya pengen jadi cewek. Tapi kalau misalkan dilihat ini ya, ini emang bener-bener gak kelihatan cowok aja sih ya. Ini dari dandanannya pun kalau misalnya secara sepintas sudah pasti bakal ketipu lah sama si Mr. Hong Lombok ini. Aduh, ada-ada aja ya, bener-bener. Ini mah pasti banyak banget yang ketipu. Kita pun yang ngelihat sepintas fotonya yang seperti ini udah pasti bakal ketipu deh gitu ya. Kecuali kalau kita tahu nih, kita dengar suara si Muadea ini seperti apa. Pasti suaranya gede kan, kaget gitu. Aduh, ada aja. Guys, kalian tahu dia siapa? Kalian pasti ngira dia adalah perempuan. Karena kenapa? Pertama, kelihatan dia cantik. Kedua, dia pakai hijab. Karena hijab identik dengan perempuan. Ternyata dia adalah seorang laki-laki, guys. Dia seorang laki-laki, guys. Nama perempuannya Dea, nama laki-lakinya Denny. Dea ini adalah makeup artis asal Lombok yang sekarang lagi viral karena ketahuan wujud aslinya dan identitas aslinya. Ternyata dia adalah seorang laki-laki, bukan seorang perempuan. Sampai dia ini dijuluki Sister Hongnya Indonesia. Kalau menurut gue ini kelewatan ya. Semua orang tuh memang bebas berekspresi, bebas menjadi dirinya sendiri. Tapi jangan sampai ya, lu membawa satu atribut keagamaan, kan hijab itu atribut keagamaan yang sensitif banget kalau lu pakai, apalagi lo itu jati dirinya sebagai seorang laki-laki yang menyamar sebagai seorang perempuan dengan menggunakan hijab. Lo kenapa malu? Laki-laki jadi makeup artis sehingga lo ngerubah penampilan lo berhijab biar orang mikir lo perempuan. Lo banyak di luar sana laki-laki jadi makeup artis nggak malu. Mereka nggak mengubah identitas mereka. Mereka tetap jadi laki-laki. Yang mereka lakukan adalah sesuatu yang halal tanpa harus mengubah identitas mereka, tanpa harus memakai atribut perempuan. Tobat lu, Dea.
Ya, Dea Lipa alias Denny Apriyadi Rahman, MUA dari Lombok udah klarifikasi nih guys. Di sini dia mengakui kalau sebenarnya dia itu emang laki-laki. Ada beberapa alasan lah kenapa dia itu nyamar jadi perempuan dan memakai hijab. Katanya dia itu dari kecil sering banget dibully. Sampai pada akhirnya dia memutuskan untuk bangkit dan diri di atas kaki sendiri dengan cara menjadi MUA. Dia belajar nge-make up itu otodidak loh. Jadi dia nonton YouTube, TikTok, pokoknya gitu-gitulah. Dia ngelakuin semua ini karena terpaksa. Yang namanya hidup harus tetap berjalan. Gue setuju di sini, tapi kenapa harus nyamar jadi perempuan? Kasian kan cewek-cewek yang udah gonta-ganti baju di depan elu, yang udah bersentuhan sama lu, dan lu udah lihat semuanya gitu loh. Ya walaupun Ichibos gak berdiri nih, misalkan Ichibos gak diri, ya tetap aja lu tuh seorang cowok. Mau dilihat dari sisi manapun, lu tetap salah. Lu udah ngebohongin banyak orang. Kenapa gak jujur aja sih? MUA cowok banyak loh, jangan salah. Di sini gue bukan untuk menghakimi bilang lu sister Hong lah atau apalah itu, bukan, karena itu bukan kapasitas gue juga untuk menghakimi lu, karena gue nggak tahu nih sekeras dan seberat apa hidup yang udah lu jalanin. Yang penting nih kedepannya lu bisa berubah dan jadi lebih baik lagi. Udah itu aja sih. Dan inget di sini posisi lu serba salah. Kalau lu ngaku cowok tulen, udah pasti lu nanti bakal dipenjara pasti. Tapi kalau lu ngaku belok dan si Ichibos udah ditebas, ya